Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Nubuat Daniel di dalam bacaan pertama hari ini melukiskan kepada kita satu gambaran tentang keteguhan iman. Bagaimana orang tetap berada di dalam pimpinan Tuhan, imannya tidak goyah walaupun diperhadapkan kepada banyak situasi, keadaan, pilihan yang membuat orang untuk meninggalkan iman percaya dia akan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tiga pemuda yang luar biasa, tetap setia kepada Yahweh. Mereka tetap berkomitmen untuk tidak meninggalkan Tuhan. Maka mereka menolak menyembah patung emas buatan Raja Babel itu. Mereka tidak mau bersekutu dengan kelaliman. Mereka tidak mau dipenjara jiwa roh mereka dengan kekuatan-kekuatan lain di luar Allah. Mereka tetap teguh, tidak meninggalkan Tuhan. Karena mereka sungguh percaya Allah sanggup melepaskan mereka dari ancaman hukuman mati. Mereka boleh mengalami hal ini karena mereka percaya hanya di dalam Tuhan mereka boleh mengalami keselamatan. Dan Injil Yohanes meneguhkan perenungan kita hari ini bahwa tanda seorang murid Yesus adalah tetap tinggal di dalam firman-Nya. Firman itulah yang memerdekakan kita, yang menyelamatkan kita. Sebagaimana halnya Yesus, kita siap melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita melihat lebih dalam bagaimana sejatinya firman Tuhan itu. Firman Allah bukan sekadar buku, bukan hanya sebatas kitab. Tetapi firman Allah yang nyata, yang sesungguhnya ada di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Dia masuk dalam sejarah hidup kita manusia, mengalami jatuh bangun dinamika kehidupan kita manusia. Dia boleh sama seperti kita manusia, tetapi tanpa dosa, karena dia sungguh-sungguh anak Allah. Firman yang menjadi manusia itu dan tinggal bersama kita, turut merasakan apa yang kita rasakan. Maka kalau kita tinggal di dalam firman itu, yakni tinggal dalam Kristus, kita siap menjadi orang-orang yang tetap berkomitmen untuk tidak meninggalkan Dia. Karena kita sudah menemukan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Karena Yesus sudah mengatakan, "Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup." Maka kalau kita melihat fenomena hari-hari ini,
ada sekian banyak orang meninggalkan Yesus dengan berbagai macam alasan. Satu hal yang mau kita renungkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan gadaikan imanmu, kekatolikanmu hanya karena popularitas, hanya karena cinta, hanya karena pekerjaan, dan apapun itu. Jangan tinggalkan Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup itu. Jangan tinggalkan Dia. Karena kita sementara berada di jalan yang benar. Sekali lagi, jangan gadaikan iman kita hanya karena janji-janji manis, hanya karena mungkin mengikuti tren zaman sekarang, menggunakan bahasa kekinian, login dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Anda akan menyesal ketika meninggalkan Tuhan Yesus untuk alasan apapun itu. Tetap bertahan, tetap tinggal di rumah kekatolikan kita, di mana kita menemukan keselamatan yang jelas di sana. Dan firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita hari ini, kalau kita mau menjadi murid Kristus, harus tinggal di dalam firman-Nya, yakni Yesus Kristus sendiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menggadaikan iman mereka hanya karena tawaran dunia yang mungkin sesaat. Mereka tetap menjaga keluhuran martabat iman mereka akan Kristus. Maka Katekismus Gereja Katolik nomor 2466 mengatakan begini: siapa yang tinggal di dalam sabda Yesus adalah murid-murid Yesus yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jadilah murid Yesus Kristus dimanapun kita berada sampai akhir hidup kita. Sekali Kristus, tetap Kristus. Sekali Katolik, tetap Katolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.